Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bu Emi. Selamat malam. Gimana nih kabarnya? Ya, alhamdulillah Bu Ai. Ya, kita kemarin ada kesepakatan jadwal ya Bu Ai. Besok kita akan melaksanakan kegiatan coaching. Pada kesempatan ini saya sekarang posisinya sebagai supervisor dan Bu Ai besok sebagai coach. Ya, Ibu. Iya, Bu Ai sudah siap dengan rubrik penilaian yang akan digunakan dalam kegiatan coaching besok? Ya, baik Ibu. Alhamdulillah, rubrik penilaiannya memang sudah dipersiapkan. Kita rencananya besok akan menggunakan alur tirta ya Bu ya, terkait dengan menentukan tujuan, identifikasi masalah, rencana aksi, dan tanggung jawab dari percakapan coaching yang akan kita laksanakan besok. Kemudian selain alur tirta, kita juga akan rubrik penilaiannya akan menggunakan atau disesuaikan dengan prinsip coaching ya Bu ya. Dimulai dari kemitraan, kemudian ada proses kreatifnya, dan yang terakhir itu memaksimalkan potensi. Jadi kedua bagian ini yang akan menjadi rubrik penilaian untuk proses coaching besok ya Bu ya. Jadi alur tirta dengan prinsip coachingnya seperti itu. Ya, bagus sekali Bu Ai. Besok mudah-mudahan bisa menjalankan sesuai dengan rubrik yang disiapkan. Kemudian yang kedua, ini kompetensi coaching apa yang ingin dikembangkan pada kegiatan coaching besok? Baik Bu M, untuk kompetensi coaching yang ingin dikembangkan, mungkin saya akan memulainya dengan kehadiran penuh atau presence ya, karena memang kita harus hadir dengan all out untuk bisa berdiskusi dengan coach seperti itu. Kemudian ada kompetensi mendengarkan aktif juga gitu di situ, karena memang kita harus hadir dan bisa mendengarkan aktif apa yang disampaikan oleh coach tersebut. Dan kompetensi coaching yang ingin dikembangkan juga yaitu bagaimana kita bisa mengajukan pertanyaan berbobot selama proses coaching tersebut. Itu Bu. Ya, kemudian bagian kompetensi mana yang secara spesifik ingin diobservasi dalam kegiatan coaching besok oleh Bu Ai selaku coach? Jadi mungkin ini Bu untuk masalah kompetensi yang secara spesifik ingin diobservasi itu pada bagian presence atau kehadiran penuh ya Bu ya. Karena memang selama proses coaching kita harus fokus terhadap coach sehingga kita bisa menggali permasalahan yang dihadapi oleh coach tersebut. Itu Bu. Ya. Kemudian yang terakhir Bu Ai ini ya. Kemudian indikator untuk keterangan pencapaian seperti apa eh, yang ingin dicapai dari kegiatan coaching tersebut. Baik, sebagai indikatornya kita bisa mencapai proses coaching dengan baik ketika memang si coach itu bisa menemukan solusi atas permasalahannya berdasarkan kekuatan yang digali selama proses coaching tersebut, gitu Bu. Jadi solusinya akan muncul dari dalam diri coach itu sendiri, itu Bu. Ya, jadi di sini Bu Ai selaku coach untuk kegiatan coaching besok sudah betul-betul matang persiapannya. Jadi kita tinggal besok menjalankan apa yang sudah kita rencanakan. Silahkan Bu Ai melaksanakan kegiatan coaching bersama coach nanti yaitu bersama Pak Deni ya coachnya. Iya Bu. Mungkin itu dari saya dicukupkan sampai di sini dulu Bu Ai karena waktu kita terbatas. Terima kasih.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih juga Ibu kehadirannya, waktunya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kehadiran Bapak dan Ibu di kegiatan coaching pada hari ini. Yang perlu Bapak Ibu ketahui, saya di sini sebagai supervisor akan memberikan informasi seputar apa yang harus dilakukan pada saat sesi coaching nanti. Yang pertama, Bapak dan Ibu harus menghadirkan kehadiran penuh, berarti Bapak dan Ibu harus fokus pada kegiatan coaching di sini. Kemudian Bapak dan Ibu harus mendengarkan secara aktif, ya, sehingga menimbulkan nanti ada rasa. Dari rasa itu muncul kata kunci yang harus nanti ditanyakan, sehingga permasalahan yang dimunculkan oleh coach bisa muncul solusi dan bisa ditindaklanjuti. Kemudian juga nanti coach di sini harus memberikan apresiasi terhadap coach dengan dalam bentuk gestur maupun dengan kata yang positif. Itu seperti itu. Yang perlu diperhatikan adalah nanti asumsi, melabel dan mengasosiasikan. Jangan sampai di sini coach memberikan keegoan untuk memberikan solusi yang nanti si coach tidak bisa menemukan terhadap solusinya sendiri. Kemudian yang perlu diperhatikan adalah paradigma berpikir coaching. Di sini harus fokus pada coaching, khususnya pada si coach ini, ya. Fokus, diperhatikan gesturnya, ekspresinya, tekanan dari kata kunci yang ingin diberikan solusi oleh coach. Kemudian bersikap terbuka, yaitu di sini harus open-minded. Kemudian ada kesadaran yang kuat pada diri coach juga pada coach terhadap permasalahan yang muncul. Kemudian ada peluang yang baru untuk dilihat bahwa permasalahan ini dijadikan tantangan untuk ada solusinya dan nanti bisa berpihak kepada murid atau bisa berpihak pada kehidupan kita yang lebih baik. Mungkin itu. Dan yang berikutnya adalah nanti pada saat sesi coaching itu harus diperhatikan adanya alur tirta. Jadi Bapak dan Ibu di sini kegiatan coaching itu harus memperhatikan tujuan, kemudian mengidentifikasi permasalahannya, kemudian juga harus merencanakan aksinya, dan yang terakhir memberikan tanggung jawab atau komitmen si coach terhadap masalahnya atas umpan balik dari pertanyaan si coach. Mungkin itu yang perlu diperhatikan dalam kegiatan coaching pada hari ini. Silahkan Bapak dan Ibu, kita mulai sesi coaching hari ini. Dipersilahkan kepada Ibu Mai dan Bapak Deni. Baik, terima kasih Ibu atas arahannya. Baik, Assalamualaikum Pak Deni. Waalaikumsalam. Selamat siang Pak, gimana nih kabarnya? Alhamdulillah baik saja. Bu Ani bagaimana? Alhamdulillah Pak, baik, alhamdulillah. Gimana nih Pak Den? Kemarin Pak Deni menyapa saya, ya, katanya hari ini ada yang mau didiskusikan. Betul sekali. Kira-kira apa nih rencana dan tujuan dari pertemuan hari ini? Baik Bu Ani, karena saya dengan Bu Ani biasa sharing, maka saya sudah segan ya. Saya ingin berjumpa Bu Ani. Sebetulnya ada permasalahan yang sedang saya hadapi ini. Kemarin waktu saya di supervisi di sekolah oleh pengawas gitu. Kemudian saya dipanggil ke ruangan kepala sekolah, kemudian ditegur. Kepala sekolah menyampaikan bahwa pengawas kurang berkenan karena pada saat saya disupervisi, pada saat saya mengajar dan beliau pada saat itu ada di ruangan, saya tidak menggunakan buku teks. Jadi beliau mengkritik saya dan ini sampai kepada kepala sekolah. Baik Pak, jadi
Bapak permasalahannya ini ada teguran ya dari kepala sekolah pada saat Bapak melakukan supervisi, Bapak tidak menggunakan buku teks seperti itu Pak? Betul. Oke, baik. Kira-kira nih tujuan akhir dari pembicaraan kita nih, diskusi hari ini, kira-kira apa yang ingin Bapak inginkan? Yang pertama, saya tentu saja ingin mendapat ketenangan karena saya gelisah sebetulnya ya. Iya. Tidak pernah saya dipanggil oleh kepala sekolah, dan sebetulnya saya juga merasa bahwa apa yang saya lakukan tidaklah salah karena saya juga mengacu kepada kurikulum pada saat itu. Lalu berikutnya saya ingin memperoleh solusi, ingin mendapatkan solusi. Mungkin barangkali dari sharing kita ini saya bisa menemukan solusi atas permasalahan yang saya hadapi. Baik, kemudian ukuran keberhasilan dari pertemuan kali ini nih, menurut Bapak seperti apa nih? Tadi sudah sedikit diulas bahwa ukuran keberhasilan yang ingin saya peroleh dari percakapan hari ini, saya tadi itu ingin menenangkan diri, ingin memperoleh kembali ketenangan dalam diri saya. Kemudian yang berikutnya, saya ingin mendapatkan solusi yang terbaik. Tentu saja dari sharing, biasanya kalau sharing kan kita berpikir jernih ya. Nah itu yang ingin saya gapai. Oke, baik. Terkait dengan masalah supervisi ya, masalah supervisi penggunaan, Bapak tidak menggunakan buku teks pada saat itu. Kira-kira untuk mengklarifikasinya, apakah Bapak memiliki kesempatan tidak sekarang untuk mengklarifikasi itu semua? Setelah saya merenung ya semalam sebelum kita berdiskusi hari ini, saya tuh merenung ya. Ada peluang saya untuk mengklarifikasi itu. Yang pertama, saya tentu akan menemui kepala sekolah kembali untuk menyampaikan permohonan maaf ya. Karena saya mungkin waktu itu kurang maksimal, dan saya juga kalau ada kesempatan ingin sekali bertemu dengan Bapak pengawas dan akan menyampaikan langsung supaya permasalahannya tidak berlarut-larut. Dan kemudian mungkin saja ini miskomunikasi gitu ya. Miskomunikasi untuk masalahnya. Jadi sebetulnya peluang ada. Nah, kalau Bapak merefleksi ke belakang nih, ketika Bapak melaksanakan pembelajaran di kelas, taruhlah kita punya skala 1 sampai 10. Kira-kira menurut Bapak kemampuan Bapak dalam melaksanakan pembelajaran di kelas ini sekarang itu sudah berada di skala berapa, Pak? Saya termasuk orang yang optimis tuh. Saya menilai diri saya di angka 9. Karena kalau saya mengajar nilai saya tidak 9, bagaimana murid-murid saya gitu. Jadi memang optimisme itu selalu ada di dalam diri saya. Baik, Bapak sudah punya skala di angka 9. Apakah Bapak ingin meningkatkan skala ini, Pak? Pasti. Pastinya Pasti ya. ingin meningkatkan, sangat ingin. Salah satu upayanya saya akan mengupgrade diri dengan mengikuti berbagai pelatihan-pelatihan, workshop, dan mungkin diskusi dengan teman sejawat di sekolah ataupun berdiskusi dengan rekan-rekan di calon guru penggeraknya di CGP. Oke. Kemudian kira-kira nih rencana yang akan Bapak lakukan untuk mengatasi permasalahan ini ya, terkait teguran dari kepala sekolah ini, kira-kira apa yang akan Bapak lakukan ke depannya? Yang akan saya lakukan terkait pertama teguran, tentu saja itu tadi saya akan secepatnya melakukan permohonan maaf yang menghadap kembali, dan saya jelaskan apa yang saat itu saya tampilkan sebetulnya sudah direncanakan dan memang tidak ada konsep menggunakan teks pada saat itu. Jadi tapi setelah saya tinjau ulang, jadi tidak ada salahnya menggunakan teks tersebut ya. Pertama tadi kepada kepala sekolah saya akan mengaturkan permohonan maaf, kemudian yang berikutnya kepada pengawas itu sendiri saya akan melakukan klarifikasi secara langsung. Ya, baik, bagus sekali ya Pak ya. Kemudian untuk mencapai tujuan ini, kira-kira strategi yang ingin Bapak lakukan ke depannya seperti apa, dan untuk jangka waktunya nih, kapan Bapak akan mulai melaksanakan rencana ini? Untuk mencapai tujuan itu, terutama dalam konteks pembelajaran di kelas, saya tentu akan membuat rencana pembelajaran lebih
dengan kajian yang lebih komprehensif lagi. Jadi sebelum ditampilkan di kelas, saya akan banyak diskusi dengan rekan sejawat mengenai sumber belajar. Tentu saja saya akan juga melibatkan siswa dalam pemilihan sumber belajar supaya demokratis. Karena anak-anak di era kekinian mungkin persepsi kita tentang sumber belajar itu sudah bagus, belum tentu di mata anak-anak sudah oke gitu ya. Ya, baik Pak. Kemudian setiap rencana itu kan pasti memiliki hambatan ya Pak. Betul. Kira-kira bagaimana nih cara Bapak mengatasi gangguan atau hambatan yang mungkin bisa muncul ya selama prosesnya? Di dalam pembelajaran memang ketika menggunakan perangkat digital ya anak-anak ada hambatan tidak punya kuota gitu ya. Kemudian, itu bisa saya atasi. Mungkin saya nanti menyediakan wifi gratis atau hotspot yang saya bawa sendiri. Kemudian untuk sumber-sumber belajar juga saya harus menyiapkan menghadirkan aneka alternatif sumber belajar. Untuk hambatannya itu sendiri seperti biasa, saya kolaborasi adalah salah satu cara untuk menyelesaikan segala hambatan tersebut. Baik, untuk selanjutnya nih Pak, mudah-mudahan ya kita semua bisa mengatasi gangguan ini. Untuk kedepannya nih, apa komitmen yang akan Bapak lakukan terhadap rencana aksi yang untuk mengatasi permasalahan ini Pak? Komitmen saya mungkin nanti saya harus mengubah mindset menjadi orang yang terbuka. Jadi jangan dulu menolak masukan dari, apalagi ini pengawas ya. Iya. Tentu saja beliau adalah orang yang sangat berpengalaman. Tidak mungkin memberikan masukan itu tanpa sebuah pengalaman ya dasarnya. Saya akan mencoba menjadi orang yang lebih terbuka, lebih open minded ya, mindsetnya diubah gitu ya. Jadi tidak mempertahankan ego di dalam diri. Baik, luar biasa Pak ya. Menurut Bapak nih, siapa yang bisa membantu Bapak nih untuk bisa mengontrol terkait komitmen yang akan Bapak laksanakan ini? Baik, untuk orang-orang yang bisa menopang saya ya ketika saya lemah itu salah satunya rekan sejawat di sekolah, dan saya biasanya selalu meminta diingatkan ketika saya melakukan sesuatu yang kurang maksimal gitu. Lalu di rumah banyak juga yang bisa mengingatkan saya, adik-adik saya. Kemudian yang paling penting itu adalah istri tercinta ya, yang memang satu profesi, sehingga ketika saya sedang kurang bagus motivasinya atau lagi lemah itu selalu dibangkitkan. Ya, semangat sekali nih Bapak ya. Baiklah, saya doakan ya Pak ya, mudah-mudahan apa yang telah Bapak rencanakan dapat terlaksana dengan baik. Kemudian Bapak juga bisa menjaga komitmen Bapak dengan baik. Alhamdulillah. Nah, ini kedepannya nih Pak, ketika memang Bapak sudah melaksanakan rencana aksi dan ada kemudian hasil, saya tunggu nih Pak hasilnya seperti apa ya. Siap. Nanti kemungkinan kita bisa melakukan diskusi lagi ke depannya ya Pak ya. Terima kasih untuk hari ini ya Pak ya. Saya terima kasih Pak. Baik. Kan saya yang lagi galau ya. Baik, mudah-mudahan tidak galau lagi Ya, Pak Den ya. dengan diskusi ini saya menjadi tenang ya. Kemudian berikutnya lagi tadi saya sudah menemukan solusi-solusi dari percakapan tadi. Terima kasih Pak. Iya. Baik, kita tutup perbincangan hari ini karena memang waktunya sudah sedikit ya Pak ya. Baik, terima kasih Pak Den. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Silakan Bu Emi. Ya, terima kasih Bu Ai dan Pak Denny yang sudah melakukan sesi coaching pada kesempatan ini. Di sini saya akan refleksi dari hasil kegiatan coaching. Yang pertama saya akan menanyakan di sini apakah indikator ketercapaiannya dari sesi coaching ini sudah tercapai belum menurut Bu Ai? Alhamdulillah Bu, alur tirtanya sudah masuk. Tadi ada tujuan, identifikasi masalah, rencana aksinya juga sudah muncul, dan untuk tanggung jawab dan komitmennya sudah tadi muncul dari coach Pak Denny. Gitu Bu. Ya, luar biasa ya. Di sini Pak Denny dan Bu Ai, hanya di sini saya menyampaikan catatan-catatan selama kegiatan coaching di sini. Mohon
diperhatikan, Baik. terutama di sini tadi ada suara dari HP ya. Ya. Nah itu jelas sebetulnya sih tidak terlalu mengganggu, hanya saja mungkin di sini nanti kehadiran dari kita di lokasi ini akan sedikit terkikis. Ya, Jadi itu betul. mohon diperhatikan. Kemudian dari mendengarkan aktif sudah sangat komunikatif, karena di sini tadi ada bahasa yang memang sudah masuk ke tingkat empati yang tinggi, terutama dari si coach juga Ya, bisa terima kasih, membangkitkan Bu. rasa si coach. Kemudian juga ada kemitraan tentunya ya di antara Bapak dan Ibu, karena sehingga terlihat tidak ada keseganan untuk saling terbuka di sini. Mungkin itu yang terlihat. Kemudian juga ini suasananya sangat mendukung sebetulnya ya. Jadi tadi dari HP itu ya riak-riak sedikit lah ya. Nah kemudian kompetensi coaching yang ingin dikembangkan apalagi kira-kira ke depannya menurut Bu Ais selaku coach? Iya, baik. Mungkin saya ingin lebih mengasah keterampilan berbicara lagi ya Bu ya, tentang public speaking, karena memang ini sangat penting diperlukan untuk melaksanakan sebuah coaching seperti ini. Jadi mungkin ke depannya saya ingin mengasah di bagian itu seperti Iya. Jadi intinya kita memang harus terus berlatih untuk menjadi terampil dalam kegiatan coaching, khususnya di lingkungan kerja kita, dan untuk diri sendiri kita menjadi lebih baik. Ya, baik. Mungkin Terima itu kasih Bu. dari saya selaku supervisor memberikan arahan terkait dengan kegiatan coaching kita kali ini. Terima kasih Pak Denny dan Bu Ais. Sama-sama. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kesempatan ini, di sini saya akan merefleksi dari hasil kegiatan coaching. Yang pertama saya akan menanyakan di sini apakah indikator ketercapaiannya dari sesi coaching ini sudah tercapai belum menurut Bu Ais? Alhamdulillah Bu, alur tirtanya sudah masuk. Tadi ada tujuan, identifikasi masalah, rencana aksinya juga sudah muncul, dan untuk tanggung jawab dan komitmennya sudah tadi muncul dari coach Pak Denny. Gitu Bu. Ya, luar biasa ya. Di sini Pak Denny dan Bu Ai. Hanya di sini saya menyampaikan catatan-catatan selama kegiatan coaching di sini. Mohon diperhatikan, terutama di sini tadi ada suara dari HP ya. Ya. Nah itu jelas sebetulnya sih tidak terlalu mengganggu. Hanya saja mungkin di sini nanti kehadiran dari kita di lokasi ini akan sedikit terkikis. Ya. Jadi itu betul. mohon diperhatikan. Kemudian dari mendengarkan aktif sudah sangat komunikatif, karena di sini tadi ada bahasa yang memang sudah masuk ke tingkat empati yang tinggi, terutama dari si coach juga Ya, bisa terima membangkitkan kasih, Bu. rasa si coach. Kemudian juga ada kemitraan tentunya ya di antara Bapak dan Ibu, karena sehingga terlihat tidak ada keseganan untuk saling terbuka di sini. Mungkin itu yang terlihat. Kemudian juga ini suasananya sangat mendukung sebetulnya ya. Jadi tadi dari HP itu ya riak-riak sedikit lah ya. Nah kemudian kompetensi coaching yang ingin dikembangkan apalagi kira-kira ke depannya menurut Bu Ais selaku coach? Iya, baik. Mungkin saya ingin lebih mengasah keterampilan berbicara lagi ya Bu ya, tentang public speaking, karena memang ini sangat penting diperlukan untuk melaksanakan sebuah coaching seperti ini. Jadi mungkin ke depannya saya ingin mengasah di bagian itu seperti Iya. Jadi intinya kita memang harus terus berlatih untuk menjadi terampil dalam kegiatan coaching, khususnya di lingkungan kerja kita, dan untuk diri sendiri kita menjadi lebih baik. Ya, baik. Mungkin Terima itu kasih Bu. dari saya selaku supervisor memberikan arahan terkait dengan kegiatan coaching kita kali ini. Terima kasih Pak Denny dan Bu Ais. Sama-sama. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bu Eni.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya Pak Bagaimana? Denny, selamat malam Pak Denny. Selamat malam. Bagaimana kabar Bu hari ini Bu? Alhamdulillah sehat walafiat, sesuai dengan yang diharapkan. Kita akan melaksanakan besok kegiatan coaching. Iya, besok insya Allah lancar ya. Begini Bu Emi, Amin Pak. begini Bu Emi, nanti kan saya akan mengamati jalannya coaching nih antara Bu Emi dengan Bu Ai. Nah, sebelum praktik coaching dilakukan, ada beberapa pertanyaan yang akan saya ajukan kepada Bu Emi. Begitu. Siap Pak. Siap ya. Yang pertama, bagaimana rubrik penilaian yang akan digunakan pada kegiatan coaching kali ini? Mari kita sepakati gitu ya. Bagaimana tuh? Iya Pak, besok saya akan melakukan kegiatan coaching ini berdasarkan rubrik penilaian Alur Tirta, yaitu kita akan melihat dari tujuan, kemudian identifikasi, kemudian ada rencana aksi dan tanggung jawab. Nah, semua itu nanti akan berpedoman kepada atau memperhatikan kepada kemitraan, kemudian ada proses kreatif dan memaksimalkan potensi. Luar biasa ya, lancar Bu Emi. Yang kedua Bu Emi, Insya kompetensi coaching apa yang ingin dikembangkan pada praktik coaching nanti? Saya sendiri ingin mengembangkan dari segi pertanyaan berbobot, kemudian ada mendengarkan aktif ketika ada kegiatan coaching, terlebih lagi ketika si coach mengutarakan isi dari apa yang ingin disampaikannya. Baik. Bagian kompetensi yang mana yang secara spesifik ingin Bu Emi observasi dalam praktik coaching nanti, yang ingin Bu Emi lihat dari coaching ya? Saya ingin melihat dari segi pertanyaan berbobotnya, Pak. Oh, luar biasa. Fokusnya Iya. itu ya. Lalu yang terakhir nih Bu Emi nih, dari Ya, tujuan Pak. dari tujuan pengembangan yang ada nih, indikator ketercapaian seperti apa yang Ibu inginkan pada praktik coaching nanti? Indikatornya ya. Ketercapaiannya tentunya saya ingin melihat bahwa coaching itu sendiri bisa menemukan menemukan solusi terhadap permasalahan yang dihadapinya. Jadi kita sebagai coach hanya bisa menggali permasalahan yang ingin diselesaikan oleh coach tersebut. Oke. Itu Baik Pak, sekali ya. saya Ya. nanti selaku coach akan bertindak seperti itu. Baik. Mudah-mudahan nanti proses coachingnya berjalan dengan lancar ya Bu ya. Amin Mungkin Pak. itu saja pra observasi dari saya. Selanjutnya silahkan besok lakukan kegiatan coaching dengan coach ya. Mungkin itu saja Bu Emi. Saya akhiri saja ya. Ya, terima kasih Pra Pak observasi ini. atas arahannya. Assalamualaikum Terima warahmatullahi kasih atas wabarakatuh. arahannya. Ya, sama-sama. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bu Ai. Alhamdulillah Pak Den. Baik, Bu Emi, Bu Ai, hari ini kita akan melakukan proses coaching ya. Bu Emi sebagai coach, lalu Bu Emi selaku coach ya. Ada kompetensi inti coaching yang perlu diperhatikan ya Bu Emi ya. Yang pertama, kehadiran penuh atau presence. Kita harus menghadirkan fokus dalam coaching kali ini, jangan sampai ada hal-hal yang tidak membuat fokus kita ya. Kemudian yang kedua, mendengarkan aktif, hindari asumsi-asumsi,
labeling atau judgment dan asosiasi kan nanti ketika menjadi coach. Lalu berikutnya ajukan pertanyaan berbobot, hindari kata tanya mengapa, kata tanya ya. Kemudian ada paradigma berpikir coaching yang juga harus Bu Emi perhatikan. Yang pertama, fokus pada coaching ya. Jadi di coaching, karena coaching adalah seseorang yang memiliki permasalahan yang harus diselesaikan, maka harus fokus. Kemudian bersikap terbuka kepada coaching ya. Memiliki kesadaran diri yang kuat, lalu mampu melihat peluang baru dan mendapat untuk masa depan ya. Peluang baru, kira-kira ada sesuatu nggak yang didapatkan oleh coach gitu ya. Jadi coach memang punya tugas yang berat ya untuk memandu itu. Lalu ada hal yang tidak kalah pentingnya, yaitu alur ceritanya jangan sampai terlewat ya. Yang pertama, tujuan tentu harus tergali ya. Tujuannya apa? Coach berdiskusi dengan coach, kemudian identifikasi permasalahannya digali, kemudian rencana aksi dari coach itu sendiri apa. Nah ini tugas coach ya. Berikutnya tanggung jawab atau komitmen apa yang nanti akan coach sendiri yang akan temukan, statementnya akan disampaikan oleh coach ya. Mungkin tidak panjang lebar ya, supaya kita waktunya efektif. Saya persilakan Bu Emi sebagai coach dan Bu Emi sebagai coach. Silakan dimulai. Terima kasih Pak Denny atas waktunya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hai Bu Ai, apa Ya. kabar? Alhamdulillah Bu Emi, udah lama ya kita ketemu. Betul, kita hanya bersua di media sosial terus ya. Nah, itu. Tapi ternyata semua yang kita ingin ceritakan itu tidak selamanya ada bisa di media sosial ya. Ya betul itu Ya, Bu. kita benar sekali. kemarin itu sempat janjiannya kita mau bertemu Iya, Bu. kapan ya. Jadi sekarang waktunya ya. Iya, terima kasih juga Bu atas kesempatannya dan waktunya juga. Siap ya. Kalau begitu karena kita sudah bertemu nih sekarang, kira-kira Bu Ani itu mau merencanakan atau membicarakan apa sih pada sesi pertemuan atau silaturahmi kali ini? Baik Bu, gini Bu, jadi saya sengaja gitu Bu ya mengundang Ibu ke sini karena saya punya kegelisahan ya Bu ya, kegelisahan terkait pembelajaran proyek yang sedang saya alami. Jadi saya bertujuan ingin menemukan formula atau obat atau penawar ya Bu ya atas kegelisahan saya ini. Kira-kira apa sih yang bisa saya lakukan terkait permasalahan yang saya alami gitu Bu. Iya, ya jadi kegelisahannya sudah tampak nyata tadi ya. Tujuannya ingin menemukan formula di situ ya. Kemudian tujuan akhir sudah, kemudian Bu Ai melihat ukuran dari siswa yang tidak aktif di sini ya. Tadi ingin menemukan formula itu ada di ukuran angka berapa kira-kira? Untuk saya sendiri sih Bu, saya memang sebetulnya yang namanya proses pembimbingan sebagai seorang guru pasti ya selalu melakukan proses pembimbingan secara bertahap. Nah di sini memang kasusnya ketika saya dikasih tugas atau amanah sebagai fasilitator proyek P5 nih Bu, saya mengampu 4 kelas dan ada satu kelas yang khususnya saya menjadi fasilitator utama di situ. Nah di dalam kelas tersebut ada satu kelompok di mana siswanya tersebut ternyata kurang aktif dalam mengeksekusi proyek yang akan mereka lakukan. Ini kan sebentar lagi mau panen karya ya Bu ya. Jadi udah injury time, tapi siswa di dalam satu kelompok itu kurang aktif berpartisipasi dalam menyelesaikan proyek mereka gitu. Ini kan proyeknya itu mereka membuat film pendek terkait dengan tema bangunlah jiwa dan raganya. Mereka membuat film pendek yang namanya pembuatan film itu kan ada syuting, ada editing seperti itu. Dan ketika siswa ini harus take video karena tidak aktif, nggak tahu malas atau bagaimana, kadang-kadang jadinya menghambat siswa yang lain. Jadinya dia tidak
tidak terambil videonya, tidak terambil gambarnya, akhirnya membuat kemunduran kan Bu. Yang lain juga nggak bisa maju, progresnya itu akhirnya stuck gitu Bu, menghambat kepada pencapaian tujuan akhir dari kelompoknya itu Bu. Ya, sudah ketangkap ya poinnya. Jadi ada progres ini ya. Jadi di progres berapa saat ini ukuran dari apa tadi ketercapaian yang diinginkan di awal tujuan itu? Oke. Saya sih sebetulnya inginnya karena memang mendekati panen karya ya, untuk kemampuan saya sendiri saya sudah maksimal sebetulnya Bu ya. Saya sudah maksimal melakukan itu. Kalau di skala 1 sampai 10 saya di angka 8 lah ya. Karena memang prosesnya masih berlangsung. Nah, untuk di siswanya ini nih Bu yang menjadi hambatan gitu. Kita sudah all out membimbing mereka, sementara mereka masih jalan di tempat gitu Bu. Ya bagus ya. Jadi udah bisa mengungkapkan kekuatan itu ada di 8 katanya ya. Nah di sini sekarang kekuatan untuk mencapai tujuan menurut Bu Ai ada di pihak mana? Sebetulnya kedua belah pihak ya. Kedua Kedua belah pihak harus bisa berkolaborasi dengan sinergis, baik antara fasilitator, koordinator maupun dengan siswanya. Karena ini kan tujuannya sebetulnya kan siswa bisa melaksanakan proyek P5 ini dengan baik dan bisa mempersembahkan panen karya dengan maksimal ya. Seperti itu. Jadi kedua belah pihak itu memang harus saling berkolaborasi dengan sinergis. Tetapi di sisi lain memang ketika saya mengidentifikasi kami itu kan bukan hanya satu fasilitator ya Bu ya yang pegang satu kelas itu. Kami ada 4 fasilitator yang menangani kelas tersebut. Jadi sebetulnya mungkin kekuatan kolaborasi ya Bu ya. Kekuatan kolaborasi antar fasilitator tersebut yang bisa mengantarkan siswa tersebut bisa menyelesaikan proyeknya secara maksimal gitu Bu. Jadi memang semestinya kami lebih berkolaborasi dengan intens, berkomunikasi dengan baik untuk mendiskusikan sebetulnya kendala apa sih yang dihadapi oleh siswa terkait ketidakaktifannya itu. Ya, itu kolaborasi antar fasilitator ya. Nah, menurut Bu Ai nih, adakah kolaborasi antar siswa yang diperlukan untuk menemukan solusi permasalahan ini? Betul Bu, memang kolaborasi dalam siswa ini justru lebih sangat penting juga gitu ya Bu ya. Karena di dalam kelompok tidak mungkin tercapai semuanya kalau memang tidak ada kolaborasi yang baik tujuan tersebut. Nah ini mungkin saya harus bisa lebih mengarahkan siswa tersebut ya di dalam kerjasamanya, di dalam kelompoknya untuk bekerja sama dan bergotong royong dengan lebih baik lagi gitu. Misalnya dengan melalui pendekatan personal ya, personal approach mungkin bisa saya lakukan supaya siswa tersebut bisa mengutarakan sebetulnya kendala yang dia hadapi itu apa gitu, sehingga dalam kelompoknya dia tidak menjadi aktif seperti itu. Itu mungkin harus lebih saya intensifkan lagi gitu, seperti itu. Ya, jadi udah ada gambaran ya, udah ada strategi mungkin nanti. Nah di sini untuk merencanakan ke depannya Bu Ai ya, perencanaan ini Bu Ai sudah menuliskannya di dalam sebuah juklak dan juknisnya, ataukah hanya sebatas obrolan santai seperti itu? Baik, apa yang ditempuh oleh sebetulnya untuk masalah perencanaan ini sudah jelas Bu, tergambar di dalam modul proyeknya. Kita kan sebelum melaksanakan proyek ada modul proyek yang kita susun dulu. Nah untuk perencanaan kedepannya terkait step-step yang sudah ada di modul proyek tersebut mungkin harus lebih diselaraskan lagi, sesuaikan lagi dengan kenyataan yang ada di lapangannya. Itu pertama. Yang kedua, kami dari fasilitator juga harus lebih berkolaborasi dengan lebih baik lagi ya Bu ya, menangani kasus ketidakaktifan siswa ini. Jadi saya yakin kalau saya sendiri
Wah, Bu, kewalahan ya Bu ya. Betul ya. Jadi harus ada kolaborasi dengan guru-guru yang lain gitu Iya. kan. Bisa saja kan karena memang yang namanya fasilitator kan guru mata pelajaran juga di kelas itu. Betul, iya. Terus rencana selanjutnya mungkin personal approach tadi mungkin akan saya lakukan. Saya akan gali kepada siswa tersebut terkait kendala, hambatan apa yang dihadapi. Terus saya juga mungkin akan lebih memberikan motivasi ya Bu ya, karena yang namanya siswa tidak aktif itu ternyata harus dimotivasi mungkin ya Bu ya, Betul. supaya dia lebih tergerak hatinya untuk bisa menyelesaikan proyek di dalam kelompoknya dengan baik gitu. Iya, jadi strategi Bu Ai sudah tergambar tadi ya, sudah terjawab sebetulnya, sehingga saya ingin menanyakan kembali berapa lama jangka waktunya itu untuk mix and match antara Juklak dan Juknis dengan kondisi yang real. Nah ini untuk kondisi realnya nih Bu ya, ini kan panen karya 2 minggu lagi nih Bu ya, tanggal 11 September bertepatan dengan Disnatalis SMA 1 Padalarang nih. Kita akan melakukan panen karya berarti 2 minggu lagi. Berarti kan saya harus berlari cepat dari sekarang gitu. Otomatis kebetulan besok juga ada pembelajaran proyek juga. Insya Allah secepatnya mulai dari besok saya akan mulai melaksanakan rencana ini. Jadi ada waktu berapa hari? Dua minggu lagi ke mingguan. depan. Iya. Jadi ini mudah-mudahan kita bisa melakukan rencana ini dengan baik dan lancar. Oke, jadi itu Bu Ai ya, untuk sekarang untuk mengukur keberhasilan rencana itu selain adanya jangka waktunya gimana Bu? Ukuran keberhasilannya mungkin bisa dilihat dari progres ketercapaian pembuatan film pendek tadi ya. Ya. Kalau kemarin sih saya baru melihat progresnya, mereka sampai dengan syuting, cuma ada beberapa scene lagi yang mereka harus selesaikan. Setelah syuting kan masih harus ada editing. Ya. Minimal sebelum panen karya di angka 90% atau 95% sudah selesai sampai proses editing filmnya Bu. Luar biasa ya, betul-betul rencana yang cukup hebat ini ya. Nah kemudian tentunya komitmen apa nih yang Bu Ai munculkan terhadap rencana aksi tadi? Baik, Selama 2 minggu ini kan? Ya. untuk mengatasi permasalahan ini mungkin saya akan berkomitmen dengan teman-teman fasilitator dan koordinator proyek juga untuk bekerja sama ya secara sinergis, membentuk kekuatan, kemudian memotivasi siswa juga supaya mereka bisa melaksanakan menyelesaikan pembuatan film pendek ini dengan baik. Jadi saya akan memberikan waktu luang saya untuk mereka kalau perlu sepulang sekolah gitu kan, saya akan sedikit coaching dengan mereka dengan siswa tersebut supaya mereka bisa menyelesaikan tugasnya dengan baik. Iya. Jadi waktu yang Waktu, harus ya. lebih saya siapkan prepare untuk mereka. Iya. Terus ini yang mungkin terakhirnya, siapa yang menurut Bu Ai yang bisa paling membantu sekali terhadap komitmen yang Bu Ai tadi paparkan? Oke. Yang jelas yang bisa membantu saya itu rekan sejawat saya Bu ya, terutama koordinator dan fasilitator proyek tersebut. Satu itu. Yang kedua dari tim manajemen juga, terutama di bagian kurikulum nih Bu, karena memang mereka itu targetnya progres atau ketercapaian panen karya ini bisa goal dengan baik gitu kan, terlaksana dengan spekta lah inginnya gitu kan, keinginan kita seperti itu. Jadi pihak-pihak manajemen dan pihak-pihak fasilitator dan koordinator yang bisa membantu saya melaksanakan komitmen itu. Oke, itu tadi mengalir sekali nih apa yang dicurhatkan oleh Bu Ai, poin-poin pentingnya, tadi kata kunci terkait dengan kegelisahannya, bahkan Bu Ai sendiri secara langsung bisa menemukan solusinya ternyata. Ya, jadi untuk sesi coaching ini saya cukupkan sampai di sini ya. Saya ingin melihat nanti Bu Ai bisa mengaplikasikan atau mengimplementasikan
apa yang tadi sudah dipaparkan, komitmennya seperti apa, supaya nanti kita bertemu lagi sudah ada di dalam progres yang lebih baik ya dari sesi coaching saat ya, Ibu, ini. terima kasih sekali nih Bu Iya. ya atas waktunya. Saya sangat mengapresiasi Ibu mau mendengar keluhan saya gitu. Sekarang saya merasa sedikit lega nih Bu Lega, ya. Kedepannya saya sudah punya rencana aksi gitu kan. Oke. Mudah-mudahan siswa saya sukses ya Bu ya. Doakan juga ya Bu pasti ya. mudah-mudahan itu. Kita punya semangat juang yang tinggi untuk peserta didik kita. Baik ya. Itu terima ya, kasih, kita Bu, ya. tutup saja ya Bu Ai ya, karena terima waktu kasih. juga terbatas. Terima kasih. Saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Bu Emi, Bu Ai yang sudah melakukan proses coaching ya Bu Emi ya. Apa yang sudah Bu Emi lakukan tadi luar biasa sebagai Terima coach. kasih. Ada ini. Namun menurut Bu Emi ini apa indikator ketercapaian proses coaching tadi? Apakah alur titranya tercapai dan sebagainya? Alur titranya menurut saya sudah tercapai. Kenapa sudah tercapai? Karena si coach ini bisa mengutarakan secara leluasa permasalahannya, kemudian juga bisa menemukan alur bagaimana cara menyelesaikan permasalahannya, juga ada solusi yang terbaik, juga komitmen yang ingin dicapai serta aksi nyatanya nanti setelah melakukan kegiatan coaching tersebut. Dan yang paling penting, coach sudah lepas ya, sudah merasakan ada kelegaan hatinya. Nah, itu suatu hal yang menurut saya luar biasa ketika coach bisa melaksanakan tugas berikutnya dengan penuh rasa semangat, daya juang yang tinggi terhadap permasalahan yang selama ini dia rasakan. Tuh, tadi juga saya menyimak ya, ada catatan-catatan yang luar biasa ya dalam proses coaching ini. Apa yang tadi Bu Ai rasakan, apa problem-problemnya itu tergali dari proses coaching ini ternyata ya. Betul sekali apa yang Bu Emi katakannya, alurnya sudah, tujuan sudah nampak, tadi identifikasi juga bisa menggali ya dari apa permasalahan-permasalahan yang dialami oleh coach. Lalu rencana aksinya juga tadi coach dari pertanyaan coach muncul dengan sendirinya rencana aksi yang akan dilakukan, lalu komitmennya juga luar biasa ya dari coach, dan itu berkat bimbingan dari berkat arahan dari seorang coach. Nah, tapi nih terakhir nih, kira-kira Bu Emi kan pasti ya kalau kita melakukan sesuatu ada hal yang mungkin dirasa kita ada yang kurang nih. Kira-kira kompetensi coaching apa yang ingin dikembangkan dari proses coaching tadi tuh? Evaluasi Bu Emi sendiri. Evaluasinya, jadi proses coaching itu butuh waktu yang memang fresh ya, karena kita melaksanakan sesi coaching ini di akhir ya, di akhir artinya di waktu-waktu yang memang kita sudah melaksanakan tugas, karena ini kan tugas tambahan ya sepertinya ya, karena kita melaksanakan tugas di sekolah dulu, maka ini istilahnya tenaga sisa ibaratnya. Karena kalau di kelas kan tidak, kita menghadapi siswa ya, makanya di sini perlu tenaga yang ekstra sehingga kita bisa fokus 100% seperti itu. Kompetensinya dari stamina ya, meningkatkan stamina supaya bisa lebih maksimal lagi ya, luar biasa ya. Karena kita ini pun melakukan proses coaching menunggu sekolah sunyi terlebih dahulu ya. Ini sudah mendekati maghrib kan ya, tapi luar biasa semangat Bu Emi, semangat Bu Ai dan kita semua ya. Oke, tanpa berpanjang lebar karena ini waktu sudah mendekati jam maghrib ya. Kita akhiri saja sesi coaching kali ini dengan mengucapkan hamdalah. Alhamdulillahirobbilalamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Emi, Bu Ai yang sudah melakukan proses coaching ya Bu Emi ya. Apa yang sudah Bu Emi lakukan tadi luar biasa sebagai coach. Namun menurut Bu Emi ini apa indikator ketercapaian proses coaching tadi? Apakah alur titranya tercapai dan sebagainya?
Alur tirtanya menurut saya sudah tercapai. Kenapa sudah tercapai? Karena si Koci ini bisa mengutarakan secara leluasa permasalahannya, kemudian juga bisa menemukan alur bagaimana cara menyelesaikan permasalahannya, juga ada solusi yang terbaik, juga komitmen yang ingin dicapai serta aksi nyatanya nanti setelah melakukan kegiatan coaching tersebut. Dan yang paling penting, Koci sudah lepas ya, sudah merasakan ada kelegaan di hatinya. Nah, itu suatu hal yang menurut saya luar biasa ketika Koci bisa melaksanakan tugas berikutnya dengan penuh rasa semangat, daya juang yang tinggi terhadap permasalahan yang selama ini dia rasakan. Tuh, tadi juga saya menyimak ya, ada catatan-catatan yang luar biasa ya dalam proses coaching ini. Apa yang tadi Bu Ai rasakan, problem-problemnya itu tergali dari proses coaching ini ternyata ya. Betul sekali apa yang Bu Ai katakannya, alurnya sudah, tujuan sudah nampak, tadi identifikasi juga bisa menggali ya dari permasalahan-permasalahan yang dialami oleh coach. Lalu rencana aksinya juga tadi coach, dari pertanyaan coach muncul dengan sendirinya rencana aksi yang akan dilakukan, lalu komitmennya juga luar biasa ya dari coach, dan itu berkat bimbingan dari berkat arahan dari seorang coach. Nah, tapi nih terakhir nih, kira-kira Bu Emi kan pasti ya kalau kita melakukan sesuatu ada hal yang mungkin dirasa kita ada yang kurang. Kira-kira kompetensi coaching apa yang ingin dikembangkan dari proses coaching tadi itu? Evaluasi Bu Emi sendiri. Evaluasinya, jadi proses coaching itu butuh waktu yang memang fresh ya, karena kita melaksanakan sesi coaching ini di akhir ya, di akhir artinya di waktu-waktu yang memang kita sudah melaksanakan tugas, karena ini kan tugas tambahan ya sepertinya ya, karena kita melaksanakan tugas di sekolah dulu, maka ini istilahnya tenaga sisa ibaratnya, karena kalau di kelas kan tidak, kita menghadapi siswa ya, makanya di sini perlu tenaga yang ekstra sehingga kita bisa fokus 100% seperti itu. Kompetensinya dari stamina ya, meningkatkan stamina supaya bisa lebih maksimal lagi ya, luar biasa ya. Karena kita ini pun melakukan proses coaching menunggu sekolah sunyi terlebih dahulu ya. Ini sudah mendekati maghrib kan ya, tapi luar biasa semangat Bu Emi, semangat Bu Ai dan kita semua ya. Oke, tanpa berpanjang lebar karena ini waktu sudah mendekati jam maghrib ya, kita akhiri saja sesi coaching kali ini dengan mengucapkan hamdalah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Denny. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bu Ai, apa kabar? Alhamdulillah Pak Den. Ya, baik, hari ini kita bertemu ya di dunia maya untuk melakukan prasupervisi ya untuk kegiatan coaching yang akan kita laksanakan besok ya. Nah, sebelum melaksanakan coaching ini, dalam kegiatan prasupervisi ini ada beberapa pertanyaan yang ingin saya tanyakan nih Pak Den ya, berkenaan dengan proses coaching besok gitu ya. Siap. Ya, baik Pak Den, ini pertanyaan yang pertama nih, bagaimana rubrik penilaian yang akan digunakan pada proses coaching yang akan dilaksanakan besok ini. Ya, sebaiknya hari ini kita sepakati dulu. Menurut Pak Denny bagaimana nih? Terima kasih Bu Ai. Rubrik penilaian pada praktik coaching besok, saya tentu menggunakan alur tirta, yaitu tujuan, kemudian identifikasi masalah, rencana aksi, dan tanggung jawab. Dan lalu pada coaching yang akan saya lakukan
tersebut juga memperhatikan prinsip coaching, yaitu kemitraan, proses kreatif, dan memaksimalkan potensi. Itu mungkin Bu Ai. Iya, baik sekali ya. Jadi rubrik penilaiannya memang sudah dipersiapkan untuk besok ya, terkait dengan alur tirtanya, Insya Allah. kemudian sesuai dengan prinsip coachingnya seperti itu. Kemudian ini nih Pak Den, kira-kira nih kompetensi coaching yang ingin dikembangkan oleh Pak Denny sehubungan dengan proses coaching besok kepada coachi, apa tuh Pak? Kompetensi yang ingin dikembangkannya. Sebetulnya ada 3 kompetensi inti ya Bu ya. Yang pertama kehadiran penuh, kemudian mendengarkan aktif, dan membuat pertanyaan berbobot. Jadi targetnya sebetulnya ingin ketiga-tiganya begitu. Ya, baik. Mudah-mudahan besok bisa dilakukan dengan lancar ya Pak ya, sehingga kita bisa menggali coaching juga seperti itu. Kemudian Pak, untuk bagian kompetensi dari ketiga kompetensi tadi yang sudah dipaparkan nih Pak, bagian yang mana nih yang secara spesifik ingin diobservasi? Dari ketiga kompetensi tersebut, yang ingin saya yang spesifik saya ingin lihat dari coaching adalah bagian kehadiran penuh Bu. Baik. Karena dengan kehadiran penuh saya bisa fokus terhadap coaching. Ya, baik ya. Memang seperti itu ya Pak ya. Mudah-mudahan besok kita bisa menghadirkan kehadiran penuhnya bagus gitu, prinsipnya ada gitu, sehingga proses coachingnya bisa berjalan dengan lancar. Kemudian satu lagi nih Pak ya, boleh ya Pak ya? Pertanyaan yang terakhir boleh, nih, Bu. Pak. Kira-kira nih indikator ketercapaian yang ingin dicapai dari proses coaching ini apa nih Pak? Kalau saya sendiri, saya ingin coach itu mampu menemukan solusi atas permasalahannya sendiri. Jadi saya hanya memantiknya saja, kemudian untuk solusi saya harapkan coach bisa menemukan sendiri begitu Bu. Ya, baik. Bagus sekali ya Pak ya rencananya. Alhamdulillah untuk kegiatan prasupervisi ini tidak akan panjang lebar ya Pak ya. Kita akan bersiap-siap besok untuk melaksanakan coaching. Bapak itu coachingnya dengan Ibu Emi ya Pak ya. Ya, Oke, betul. mudah-mudahan besok lancar, tidak ada kendala. Mungkin sekian kegiatan prasupervisi yang bisa saya lakukan ya Pak ya. Ya, Terima kasih Bu. kasih. Saya tutup dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik Bapak dan Ibu hebat, terima kasih atas kehadirannya. Hari ini kita akan melaksanakan praktik coaching ya. Di sini saya berperan sebagai supervisor, Bu Emi sebagai coachee, dan Pak Denny sebagai coach ya. Yang ingin saya ingatkan pertama, yang pada saat untuk Pak Denny khususnya sebagai coach ya, pada saat melaksanakan coaching kehadiran penuh atau presence-nya harus full ya Pak Denny. Kemudian keterampilan mendengarkan aktif juga harus benar-benar dipraktikkan supaya bisa menggali dan mengidentifikasi masalah-masalah yang akan didiskusikan oleh coaching seperti itu. Kemudian jangan lupa juga sebagai coach kita harus mengajukan pertanyaan yang berbobot ya, sehingga nanti akan tergali dengan baik permasalahan yang dihadapi oleh coach seperti itu. Nah, untuk strateginya, seorang coach itu harus fokus terhadap coachingnya, kemudian harus bersifat terbuka juga dan memiliki kesadaran diri yang kuat, sehingga nantinya bisa mampu melihat peluang baru terhadap akar permasalahan yang dihadapi oleh coaching. Dan satu hal lagi nih Pak Den, jangan lupa dengan alur tirtanya ya. Jadi ya harus jelas tujuan
identifikasi dan rencana aksi yang akan dilaksanakan pada saat coaching ini. Dan yang keempat yaitu harus ada tanggung jawab atau komitmen yang bisa digali dari coaching terkait permasalahan yang dihadapinya. Mungkin itu dari saya. Selanjutnya dipersilahkan untuk mulai melakukan coaching. Silakan. Baik, terima kasih Bu Ain atas kesempatannya. Bu Emi, Assalamualaikum Bu Emi. Waalaikumsalam Pak Denny. Apa kabar nih? Alhamdulillah Pak Denny. Anak-anak di sekolah bagaimana kondisinya sekarang? Luar biasa. Luar biasa ya. Luar biasa. Di tahun ajaran baru saya diberi amanah untuk mengajar di kelas 7. Wow, Mantap. biasa. Ya, seperti itu. Ini ngomong-ngomong nih, ada apa gerangan gitu? Bu Emi ingin bertemu dengan saya, ingin berdiskusi nih, sebetulnya ada apa sih sebenarnya? Iya Pak Denny, di sini saya memang sudah lama ingin cerita berbagi dengan Pak Denny. Ya di sini Pak Denny kan selaku konseling ya, konselor mungkin yang paham, karena Pak Denny ini kan di BK ya, setidaknya bisa memahami perasaan saya yang sedang galau saat ini. Lagi galau ya? Galau sekali. Nah, itu. Kira-kira nih target pertemuan yang dari pertemuan ini apa target Bu Emi ya? Bu Emi ingin memperoleh apa gitu di pertemuan? Saya ingin menuntaskan kegalauan saya Pak Denny. Jadi ya galau saja. Selain kegalauan apa lagi yang ingin Bu Emi dapatkan dari diskusi kita? Dapat solusi dari galau saya tersebut. Baik. Mengapa tuh Bu Emi, kegalauan Bu Emi itu mengenai hal apa gitu? Ini Pak Denny kan Coba ceritakan. Fokusnya ke manajemen waktu Pak Denny. Jadi saya itu mendapatkan pendidikan di CGP itu ketika pembelajaran sudah selesai ya. Jadi waktu kita kan agak leluasa. Sekarang kita diberi tugas KBM dengan cukup padat, tapi tetap kita harus mengikuti alur pendidikan CGP. Nah, saya di sini agak kesulitan manajemen waktu. Yang berat itu saya manajemen waktu. Itu Pak Den. Kalau kita ukur dengan skala nih, kemampuan memanage waktu Bu Emi itu kalau dari angka 1 sampai 10 itu di angka berapa? Kalau sebelum dapat tugas mengajar KBM, artinya belum aktif, itu ada di kisaran ya 100 ya atau 10 ya. 10 luar biasa ya, sempurna ya. Sempurna karena kan kita tidak punya aktivitas ya. Jadi kita mengerjakan tugas itu seolah kita ada mengajar lah, aktivitas mengajar diisi oleh kegiatan belajar di CGP. Nah, setelah adanya kegiatan pembelajaran, nah itu manajemen waktu itu menurut saya agak menurun. Ke angka berapa tuh? Ke angka 7. 7. Wah, jauh sekali ya. Cukup drastis. Betul. Ya, itu yang saya rasakan. Sehingga saya bisa merasakan sisi emosional yang ketika malam itu menangis. Nangis. Ya dipeluk suami dong, aku kan gengsi. Dalam pelukan suami tadi. Oh iya. Masih ada ya tempat bersandar ya. Ada. Tapi ya tetap solusinya kembali ke saya dan saya itu harus berproses mencari solusi itu. Betul. Itu. Jadi tetap kegalauan itu masih ada sebetulnya. Saya tahu Bu Emi itu sosok yang luar biasa ya. Terima kasih. Kira-kira kekuatan apa yang bisa membuat Bu Emi itu tidak, dari tadi kan maksimal ya di angka 10, supaya tidak terlalu jauh nih ke angka 7, kekuatan apa yang bisa Bu Emi tunjukkan gitu ya, supaya Bu Emi turunnya tidak terlalu jauh, minimal ke angka 9 gitu ya. Ya, jadi kekuatan saya itu di tujuan awal mungkin ya. Jadi tujuan awal saya, tugas saya di sekolah, tugas saya di rumah, tugas saya di kegiatan CGP juga itu saya mengembalikan lagi, meriset lagi ke tujuan awal saya supaya saya tidak terlalu downnya itu yang terlalu jauh, dan untuk membangkitkannya lagi saya
mengembalikan tujuan awal saya. Itu salah satunya. Luar biasa ya, ternyata luar biasa ya. Lalu nih, kira-kira rencana apa yang akan Bu Emi rencana yang akan Bu Emi buat gitu ya untuk mengatasi permasalahan manajemen waktu itu? Saya merencanakan memanage waktu seefektif mungkin dilihat dari rutinitas harian saya, karena aktivitasnya itu bertambah padat. Itu kenapa? Jadi anak saya juga sekolah, terus saya harus membekali mereka bekal sarapannya. Nah, itu betul-betul saya mencari timing yang tepat untuk memposisikan agenda kegiatan yang cukup padat itu sehingga semuanya bisa tercover. Jadi skenario saya itulah bagaimana saya harus bangun kapan, mengerjakan apa dulu. Jadi prinsip saya bukan harus selesai dalam satu waktu secara sempurna, tapi saya harus mengerjakan skala prioritas dulu. Seperti itu, Pak Denny. Itu sepertinya menjadi sebuah strategi juga mungkin. Ya, strategi saya untuk mengantisipasi kegalauan saya selama ini. Itu salah satu strategi saya. Itu Pak Den mungkin ya. Kalau misalnya berbicara hambatan gitu ya. Ya. Kira-kira hambatan apa sih sebetulnya yang terbesar tentang manajemen waktu itu? Hambatannya itu tadi kekuatan fisik kita ya, salah satunya. Jadi ketika kita beradaptasi pada hal baru, otomatis fisik kita juga harus prima dan itu butuh proses adaptasi lagi. Terus dia multivitamin gitu. Ya, salah satu vitaminnya itu makan harus mantap dengan nutrisi dan juga harus gerak. Nah, kalau Gitu. kita berbicara soal jangka waktu gitu ya kan, rencana itu tentu harus ada target jangka waktu untuk mencapai rencana itu ya, supaya rencana itu berhasil tuh berapa lama Bu Emi bisa? Karena tadi kan saya itu sempat down-nya itu lumayan lah, cukup betul-betul berat. Jadi saya perlu waktu sekitaran 3 minggu. 3 minggu. Mengadaptasikannya diri itu 3 minggu. Jadi setelah itu saya kondisi badan sudah kembali mengadaptasikan diri, sudah prima, rutinitas juga sudah terbaca arahnya mau jam berapa nih bangun. Kita memposisikan diri mengerjakan skala prioritas kapan dan seterusnya itu 3 minggu. Ya, 3 minggu. Cukup ya. Cukup. Lalu ukuran keberhasilannya itu apa kira-kira menurut Bu Emi? Ukuran keberhasilan kan tadi jangka waktunya sudah ditentukan juga. Iya. Nah, ukuran keberhasilan itu seperti apa? Ukuran keberhasilannya sudah kembali lagi tertata tugas, di mengajar juga sudah mulai enjoy, terus perasaan kita juga udah stabil, kemudian juga tidak ada lagi kegalauan, terus adanya tantangan juga jadi sebuah imun bahwa ini harus membangkitkan saya menjadi lebih fight lagi, lebih survive lagi terhadap kehidupan ini. Kemudian dari tugas-tugas CGV juga sudah mulai lagi tertata, tinggal keteteran seperti itu Pak Denny. Jadi dudet itu sudah sebetulnya sih tidak terlewat, hanya yaitu keteteran itu, tapi tidak sampai terbengkalai, artinya tidak sampai menghambat kemunduran tugasnya tidak dikerjakan, tidak hanya di waktu saja itu seperti itu. Sehingga berefek pada kesehatan tadi ya. Kesehatan ya sempat terganggu juga. Kenapa terganggu? Karena adanya flu, agak-agak meriang panas dingin. Nah itu muncul di jangka 3 minggu itu karena kita ada proses adaptasinya gitu Pak Den. Ya. Luar biasa Bu Emi. Saya kalau punya jempol tangan ini 3 atau 4, 5 saya kasih 5 jempol ya. Luar biasa, optimismenya itu luar biasa Bu Emi ternyata. Nah lalu begini Bu Emi, kan tadi rencana sudah, jangka waktu sudah, ukuran keberhasilan.
ini komitmen, kira-kira komitmen Bu Emi atas rencana tersebut seperti apa? Komitmennya ya harus ingat bahwa kita di sini atau di rumah juga di tempat kerja itu sebagai apa ya, yang harus diberikan amanah, yang harus dikerjakan secara maksimal, karena semua itu adalah ada pertanggungjawabannya. Nah, itu komitmen Betul. saya. Jadi di akhir nanti kan kita harus punya pertanggungjawaban baik kepada pimpinan dan tentu saja kepada Sang Pencipta kita ya. Apa yang kita lakukan itu Betul. ada pertanggungjawab. Jadi saya harus komit sampai kapanpun bahwa saya harus menjalankan hak dan kewajiban saya terkait dengan manajemen waktu dan aktivitas yang memang harus saya lakukan. Baik. Nah, hal yang Bu Emi sampaikan tadi tentang komitmen itu luar biasa ya. Lalu kira-kira siapa yang orang-orang yang bisa membantu Bu Emi untuk menguatkan komitmen tersebut? Ya, yang pertama tentunya keluarga ya. Keluarga. Nomor satu itu kekasihku, Kekasih, ya. suami Mantan tercinta, pacar ya? mantan pacar. Luar biasa. Nah itu penyemangat sekali bagi saya. Senyumnya- Walaupun Senyumannya indah ya. walaupun cuman manggut-manggut doang, Ya, itu kekuatan bagi saya sebetulnya karena dia present tadi ya, menghadirkan penuh perasaannya untuk mendengarkan curhat saya. Sebetulnya ya solusinya sih ada di saya sendiri, hanya untuk manggut-manggut, senyum-senyum itu sebagai recharge bagi saya, sehingga saya jadi powerful kembali gitu. Kemudian berbagi tugas juga di rumah gitu ya, melihat seperti itu juga, kayak tugas-tugas yang lain juga kita berbagi tugas juga, karena tidak mungkin kita mengerjakan 100% sampai bisa menjadi luar biasa itu untuk punya kegiatan maksimal itu ya, tidak bisa. Ya, memang sih dia itu kekuatan tersendiri ya. Baik, ini sebelum kita mengakhiri percakapan nih, kan tadi katanya galau nih, pertama itu di awal ya, galau terus ingin menemukan solusi. Nah setelah kita berbincang ini, ketemu nggak tuh penawar rasa galau dan solusinya? Ketemu banget, makanya saya sekarang bisa happy, Luar biasa. bisa ketawa. Beda kan dengan tadi di awal saya cukup Iya. merenung, kalau sekarang hihihi gitu. Senyumnya sudah mulai 5 cm ya. Gak lihat saya. Lebih lebar, tadi kan 3 cm, agak cemberut sedikit. Baik, saya sangat salut dengan Bu Emi. Ternyata Bu Emi bisa menghadirkan optimisme di percakapan ini ya. Mudah-mudahan apa yang Bu Emi rencanakan bisa berhasil ya. Bisa Bu Emi bisa seceria sekarang nih, bahkan mungkin lebih nanti cerianya. Saya doakan mudah-mudahan Bu Emi berhasil. Mungkin ada yang Cukup pada Cukup, ini ya. ya, karena saya sudah merasa happy. Happy ya. Ya, bolehlah sudah ya, nanti ketemu lagi. Terima kasih Bu Emi. Mudah-mudahan percakapan kita hari ini memiliki makna tersendiri, terutama untuk mengatasi manajemen waktu tadi ya. Betul, betul. Terima kasih sudah mempercayai saya sebagai tempat berdiskusi, curhat ya. Ya. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, menarik sekali ya coaching hari ini. Ini setelah coaching hari ini sedikit saya refleksi ya, untuk coach, kira-kira nih tadi pada saat coaching dilakukan antara Pak Denny sebagai coach dan Bu Emi sebagai coachingnya, yang sudah dilakukan oleh coach sudah indikator nih capaian dari coachingnya sudah muncul atau belum? Alur tirtanya sudah Ya, ada alur belum? tirtanya tadi sudah muncul ya, mulai dari tujuan, kemudian tadi identifikasi sudah muncul ya dari coach ya. Ketika identifikasi lalu rencana aksinya jelas ya, sangat baik sekali. Kemudian tanggung jawab dan komitmennya juga bahkan secara gamblang disampaikan. Baik,
Sedikit ada catatan yang ingin saya sampaikan kepada Pak Denny sebagai coach di sini. Tadi benar ya, ternyata alur tirtanya sudah tersampaikan dengan baik, mulai dari tujuan, identifikasi masalah, rencana aksi, dan tanggung jawabnya. Nih yang menarik dari saya itu ternyata tadi Bapak sebagai coach itu sudah mampu menggali kekuatan coach dengan baik sekali, sehingga tadi luar biasa sekali coach itu berhasil menyampaikan komitmen di akhirnya itu dengan luar biasa ya. Jadi memang di sini ada kekuatan yang muncul dari diri coach sendiri, sehingga terkait permasalahan yang dihadapinya, insya Allah sedikit demi sedikit ya Bu Emi-nya bisa terselesaikan dengan ada titik baik. terang. Ya, ada titik terang. Nih untuk selanjutnya bagaimana nih kelanjutannya, kompetensi coaching yang ingin Bapak lebih kembangkan ke depannya apa? Setiap coach itu dalam berdiskusi tentu saja kadang-kadang ya kalau terbawa emosi suka lupa tuh tentang pertanyaan berbobotnya. Jadi belok ke candaan-candaan gitu ya. Nah mungkin pertanyaan berbobot itu ya harus didalami kembali supaya walaupun tadi sudah tergali ya, mungkin nanti lebih dalam lagi bisa menggali, mencari solusi apa yang coach alami gitu. Baik, terima kasih Pak Denny ya. Terima kasih. Mudah-mudahan kedepannya Pak Denny bisa lebih mengembangkan pertanyaan berbobot dengan lebih maksimal lagi ya. Mungkin sekian sesi coaching kali ini, saya tutup dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, menarik sekali ya coaching hari ini. Ini setelah coaching hari ini sedikit saya refleksi ya untuk coach, kira-kira nih tadi pada saat coaching dilakukan antara Pak Denny sebagai coach dan Bu Evi sebagai coachingnya, yang sudah dilakukan oleh coach sudah indikator nih capaian dari coachingnya sudah muncul atau belum? Alur tirtanya sudah ya, ada alur belum? tirtanya tadi sudah muncul ya, mulai dari tujuan, kemudian tadi identifikasi sudah muncul ya dari coach ya, ketika identifikasi, lalu rencana aksinya jelas ya, sangat baik sekali, kemudian tanggung jawab dan komitmennya juga bahkan secara gamblang disampaikan. Baik, sedikit ada catatan yang ingin saya sampaikan kepada Pak Denny sebagai coach di sini. Tadi benar ya, ternyata alur tirtanya sudah tersampaikan dengan baik, mulai dari tujuan, identifikasi masalah, rencana aksi, dan tanggung jawabnya. Nih yang menarik dari saya itu ternyata tadi Bapak sebagai coach itu sudah mampu menggali kekuatan coach dengan baik sekali, sehingga tadi luar biasa sekali coach itu berhasil menyampaikan komitmen di akhirnya itu dengan luar biasa ya. Jadi memang di sini ada kekuatan yang muncul dari diri coach sendiri, sehingga terkait permasalahan yang dihadapinya, insya Allah sedikit demi sedikit ya Bu Emi-nya bisa terselesaikan dengan ada titik baik. terang. Ya, ada titik terang. Nih untuk selanjutnya bagaimana nih kelanjutannya, kompetensi coaching yang ingin Bapak lebih kembangkan ke depannya apa? Setiap coach itu dalam berdiskusi tentu saja kadang-kadang ya kalau terbawa emosi suka lupa tuh tentang pertanyaan berbobotnya. Jadi belok ke candaan-candaan gitu ya. Nah mungkin pertanyaan berbobot itu ya harus didalami kembali supaya walaupun tadi sudah tergali ya, mungkin nanti lebih dalam lagi bisa menggali, mencari solusi apa yang coach alami gitu. Baik, terima kasih Pak Denny ya. Terima kasih. Mudah-mudahan kedepannya Pak Denny bisa lebih mengembangkan pertanyaan berbobot dengan lebih maksimal lagi ya. Mungkin sekian sesi coaching kali ini, saya tutup dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.